Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pemirsa channel YouTube MZT Malang Raya, dimanapun Anda berada, kembali bersama kami dalam kajian playlist kisah sahabat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana dalam kajian playlist ini kita bersama-sama mempelajari sirah, biografi, perjuangan, manaqib, kemudian bagaimana kehidupan mereka orang-orang terdekat baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita bisa mengambil pelajaran, kita bisa mengambil contoh kepada mereka dari beliau-beliau, yang mana beliau para sahabat adalah mereka yang langsung mengambil contoh dari suri tauladan yang sempurna, yang tidak lain dan tidak bukan adalah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada video kali ini kita akan mempelajari kisah daripada sejarah Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib. Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib tidak lain dan tidak bukan adalah sepupu dari baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang juga adalah kakak dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sebelum kita memasuki dan membahas siapakah gerangan dan bagaimanakah kisah teladan yang bisa kita ambil dari Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib, kita sebelumnya, jika kita membaca di kitab Suwar min Hayatis Sahabah, kitab kajian kita ini karangan dari Syekh Abdurrahman Ra'fat Basha, kita akan melihat di dalam prolog cerita Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib disebutkan bahwasanya dari suku ataupun keturunan Bani Abdi Manaf, keturunan Abdi Manaf yang tidak lain tidak bukan adalah kakek buyutnya baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Rasulullah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf, ayah dari kakek buyutnya Rasulullah yang bernama Abdul Manaf. Keturunan beliau ini, dari keturunan beliau ini ada 5 orang yang secara fisik ini sangat mirip dengan baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sehingga bagi orang-orang yang mungkin penglihatannya kurang tajam, yang bisa kita katakan penglihatannya kurang jelas, kurang nampak jelas, maka mereka akan menemukan 5 orang ini sangat mirip dan susah dibedakan dengan baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam secara fisik. Yang pertama adalah Abu Sufyan ibn Harith bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf, yang tidak lain adalah sepupu baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari pamannya Al-Harith bin Abdul Muttalib. Kemudian yang kedua adalah Qutham ibnul Abbas bin Abdul Muttalib, anak dari paman Rasulullah Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib, Qutham. Kemudian yang ketiga adalah Sa'ib bin Ubaid bin Abdi Yazid bin Hashim, yang mana Sa'ib bin Ubaid ini adalah kalau bahasa Jawanya kita adalah minduan, atau bahasa Indonesia 2 pupu yang satu buyut. Dan dari Sa'ib bin Ubaid inilah muncul nanti kelak, dari keturunan beliau ini muncul seorang imam yang menjadi imam kita, yaitu Imam Syafi'i. Beliau adalah kakek buyutnya Imam Syafi'i radhiyallahu anhu warḍah. Dan yang keempat tentunya adalah Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib, zauja Sayyidah Fatimah binti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, cucu dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Secara fisik, dari perut ke atas, dari pandangan wajahnya, Sayyidina Hasan adalah manusia yang paling mirip dengan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Sayyidina Hasan inilah yang paling mirip dengan Rasulullah di antara kelima orang tadi. Dan yang terakhir adalah yang akan kita bahas biografinya pada video kali ini, yaitu Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib, wa huwa akhu Amiril Mukminin Ali bin Abi Thalib, kakak dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Amiril Mukminin radhiyallahu anhum wa ardhah. Nah, Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib ini adalah bisa kita katakan anak laki-laki terbesar atau sulung dari Sayyidina
Abu Thalib. Abu Thalib adalah seorang laki-laki terpandang di kalangan kaumnya, di tengah-tengah kaumnya Bani Quraisy. Beliau adalah laki-laki yang terpandang, memiliki kedudukan yang dihormati oleh kaumnya karena beliau berasal dari keluarga terpandang. Kemudian juga beliau terkenal dengan kebijaksanaannya sehingga beliau menjadi tetua dan juga disegani oleh masyarakatnya. Namun meski demikian, beliau menjadi orang yang terhormat di kalangan kaumnya. Beliau hidup penuh dengan kesederhanaan. Bahkan bisa dikatakan, jika kita bicara dan kita kaji di kitab-kitab sirah, di kitab-kitab sejarah, bahwasanya Sayyidina Abu Thalib ini adalah orang yang bisa dikatakan hidupnya kekurangan secara ekonomi. Beliau meskipun memiliki kedudukan tinggi, memiliki kehidupan yang susah. Bahkan beliau dengan kehidupan yang seperti itu memiliki banyak putra-putri, anaknya keturunannya banyak. Bahkan puncaknya adalah ketika Makkah saat itu mengalami musim paceklik. Bertahun-tahun tidak turun hujan, yang mana para penduduk Makkah kesulitan untuk mendapatkan bahan pangan. Bahkan mereka pun, kita dalam riwayat kita belajar di kitab-kitab sejarah, mereka sampai memasak tulang, mereka direbuskan tulang-tulang hewan tadi itu yang mana dagingnya sudah dipanaskan, dagingnya sudah dimakan, kemudian tulang tersebut digiling, dihancurkan, kemudian dimasak dan memakan tulang-tulang basah itu. Maka lantas dari keturunan Abdul Muthalib atau Bani Hashim ini, dari keluarga besar baginda Rasulullah SAW, tidak ada orang yang memiliki kelebihan harta, kecuali ada dua orang dari keluarganya Rasulullah, keluarga besar beliau. Yang pertama adalah Rasulullah sendiri, yang mana saat itu beliau belum diangkat menjadi Rasul. Beliau masih menjadi pemuka masyarakat, dan tetapi belum menjadi seorang nabi, belum diangkat menjadi Rasul. Beliau saat itu menjadi suami daripada Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha wardoha. Dan kedua adalah Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib, paman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita lihat bagaimana kepedulian Rasulullah yang sudah tertanam sejak dini, yang mana kepedulian Rasulullah kepada keluarganya, kepada kerabatnya sudah tertancap dalam pribadi diri Rasulullah meskipun beliau belum diangkat menjadi nabi dan rasul. Melihat hal tersebut dari keluarganya yang serba kekurangan dalam kehidupannya, Rasulullah datang ke pamannya, yaitu adalah Sayyidina Abbas. Rasulullah berkata, "Ya Am, wahai paman, apakah kau tidak melihat, apakah engkau tidak tahu bagaimana kehidupan saudaramu, paman saya Abu Thalib? Dengan kehidupannya serba kekurangan, dia memiliki banyak anak. Lantas apa yang harus kita lakukan?" Tanya paman Rasulullah, Sayyidina Abbas. Kemudian Rasulullah memberikan saran, mari kita kurangi beban paman Abu Thalib dengan kita menanggung salah satu di antara anak-anaknya. Mari kita datang kepada Abu Thalib, kita membicarakan hal ini. Usul yang baik, saran yang baik, kata Sayyidina Abbas. Mari kita datangi. Engkau adalah seseorang pelopor kebaikan dan kau sendiri mencontohkan kebaikan tersebut. Puji dari Sayyidina Abbas. Kemudian beliau berdua datang ke rumah Sayyidina Abu Thalib, kemudian mengatakan dan mengutarakan keinginannya. Lantas mendengar hal tersebut, Sayyidina Abu Thalib berkata, "Terima kasih atas kebaikan kalian. Tapi jikalau kalian tinggalkan aku, jangan kau ambil Aqil." Aqil ini secara urutan adalah adik daripada Sayyidina Ja'far dan kakak dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Engkau tinggalkan Aqil, jangan kau ambil Aqil, biarkan dia hidup denganku. Maka yang lain silakan kau ingin memilih siapa. Kemudian Rasulullah memilih Sayyidina Ali bin Abi Thalib, diangkatlah menjadi anak angkatnya, anak asuhnya. Kemudian Sayyidina Abbas mengangkat Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib, dijadikan anaknya. Hingga akhirnya beliau berdua, Ali bin Abi Thalib dan Ja'far bin Abi Thalib, hidup dengan keluarga masing-masing yang diangkat bersama Sayyidina Abbas, Sayyidina Ali bersama Rasulullah SAW sampai tumbuh dewasa, sehingga sampai Sayyidina Ali masuk Islam, menjadi orang-orang yang pertama masuk Islam dan diangkat menjadi menantunya. Begitu juga dengan Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib yang menjadi salah satu orang-orang yang pertama masuk Islam
bersama Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib. Nah, sekilas kisah dari awal bagaimana kedekatan Rasulullah dan Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib, meskipun di antara keduanya terikat hubungan darah, tidak lain tidak bukan adalah sepupu, tapi Rasulullah jauh usianya di atas mereka berdua. Kemudian ketika mereka dewasa masuk Islam, menjadi golongan orang-orang yang pertama masuk Islam, Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib ini mempersunting istrinya, hidup sampai beliau menikah dengan salah seorang perempuan yang menjadi pujaan hatinya. Asma, yang tidak lain istri beliau adalah Asma bintu Umais. Sayyidah Asma bintu Umais. Setelah beliau menikah dengan Sayyidah Asma bintu Umais, kemudian beliau berdua ini menjadi salah dua orang pelopor ketekunan dalam beragama. Beliau berdua menjadi orang-orang yang pertama masuk Islam, tetapi juga beliau rela mendapatkan siksaan, cacian, bahkan beberapa kali mereka disakiti, mereka dizolimi oleh orang-orang kafir Quraisy. Mendapati hal tersebut, Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib dan istrinya tidak merasa terganggu ataupun mereka merasa sedih. Tetapi beliau berkata bahwasanya sesuatu yang membuatku sedih adalah mereka menghalangi kami, mereka selalu memata-matai kami, setiap gerik-gerik kami dihalangi oleh orang-orang kafir Quraisy sehingga kami tidak bisa beribadah dengan tenang. Itulah yang membuat beliau dan keluarganya merasa sedih, merasa sangat susah karena mereka tidak bisa merasakan nikmatnya beribadah, mereka tidak bisa merasakan nikmatnya bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala yang saat itu dilakukan menjadi markas ataupun pusat perkembangan dan peribadatan orang-orang Islam, karena belum bisa membangun masjid adalah di rumah Dar Al-Arqam, rumah dari sahabat Al-Arqam. Sehingga singkat cerita, datanglah izin dari Allah Subhanahu wa taala untuk berhijrah. Dan setelah dapat izin dari Rasulullah untuk berhijrah, maka kemanakah mereka akan berhijrah? Tidak lain dan tidak bukan adalah hanya untuk mendapatkan keleluasaan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka tidak mendapatkan gangguan, tidak mendapatkan halangan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dan merasakan nikmatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas kemanakah mereka harus berhijrah? Alasan apakah yang membuat mereka hijrah? Adakah alasan lain selain yang kita sebutkan tadi? Lantas juga bersama siapa mereka akan hijrah dan berapa jauhkah mereka harus meninggalkan negara tempat tinggal mereka? Nah, ya, pembahasan ini akan kita lanjutkan pada video selanjutnya, bagaimana keteguhan daripada Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib bersama para sahabat yang lainnya. Kita lanjutkan pada video selanjutnya. Tetap ikuti kajian playlist kisah sahabat demi mendapatkan suri tauladan yang baik, langsung mendapatkan dari sumbernya kehidupan para sahabat bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sa'ana lituklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.